Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan pembahasan mengenai kusandarkan aktivitasku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah pembahasan mengenai kebesaran Allah. Bumi diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang sangat sesuai dengan kehidupan manusia. Seseorang yang memikirkan hal ini teringat akan hal yang sangat penting. Seandainya kadar oksigen dalam atmosfer sedikit lebih atau kurang dari yang ada sekarang, dalam dua keadaan tersebut kehidupan akan hancur. Ia lalu ingat betapa susahnya bernafas ketika berada dalam tempat yang tidak mengandung udara. Ketika seseorang yang beriman terus-menerus memikirkan masalah ini, ia akan selalu bersyukur kepada Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ia melihat bahwa atmosfer bumi dapat saja dibuat sedemikian rupa sehingga membuatnya susah untuk bernafas, sebagaimana banyak planet-planet yang lain. Namun tidak demikian, kenyataannya atmosfer bumi diciptakan dalam keseimbangan dan keteraturan yang dimiliki sangat sempurna, sehingga membuat jutaan manusia bernafas tanpa susah payah. Sungguh kebesaran Allah yang sangat patut kita syukuri. Kita dapat bernafas, kita dapat bertahan hidup di bumi, kita dapat menghirup udara oksigen dengan gratis tanpa kita bingung. Syekh Tahir Al-Jazari di dalam kitabnya Al-Jawahirul Kalamiyah fil Hidayil Aqidah Al-Islamiyah mengatakan bahwa cara beriman atau meyakini bahwa Allah itu esa adalah yakni kita meyakini bahwa Allah itu tidak ada sekutu baginya, tidak ada partner, tidak ada yang menyamainya, tidak ada lawan serta tidak ada posisi atau penantang baginya. Berdasarkan keterangan Syekh tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kita wajib meyakini bahwa Allah itu Maha Esa, karena jika Tuhan itu dua, maka sudah pastilah hancur bumi ini disebabkan perdebatan antara keduanya. Allah itu tidak mempunyai mitra atau partner untuk membantunya mengatur seluruh alam ini. Allah itu tidak punya oposisi atau penentang atas segala kuasanya. Syirik merupakan suatu perbuatan yang diniatkan dan dilaksanakan bukan sepatutnya karena Allah, atau mencampur keesaan zat, perbuatan dan sifat Allah dengan unsur-unsur lain. Maksud dari perbuatan syirik kepada Allah yakni berarti munculnya kepercayaan terhadap sesuatu yang dianggap mampu melakukan sesuatu sebagaimana sifat-sifat atau perbuatan Allah terhadap manusia, makhluk atau alam. Padahal Allah tidak ada keserupaan, tidak ada yang menyaingi serta membandingkannya, dan satu-satunya Tuhan yang Maha Kuasa. Salah satu contoh akibat dari perbuatan syirik adalah Allah akan menghapus amal kebaikan orang yang mempersekutukannya, dan mereka termasuk dalam hamba-hamba Allah yang merugi. Perbuatan syirik dapat menghapus amal kebaikan pelakunya hingga mencapai kerugian yang nyata. Selanjutnya, hikmah menghindari perbuatan syirik. Seseorang yang dapat membebaskan dirinya dari perbuatan syirik memiliki pengaruh dalam kehidupan manusia secara nyata. Antara lain, yang pertama, mengangkat manusia ke derajat paling tinggi dan mulia. Yang kedua, mengalirkan rasa kesederhanaan dalam kesenjangan. Yang ketiga, membuat manusia menjadi suci dan benar. Yang keempat, memunculkan kepercayaan yang teguh dalam segala hal, tidak mempunyai hubungan khusus dengan siapapun atau apapun yang menyebabkan rusaknya iman. Yang kelima, tidak mudah putus asa dengan keadaan yang dihadapi. Yang keenam, menumbuhkan keberanian dalam diri manusia. Dalam hubungan ini ada dua hal yang membuat manusia menjadi pengecut, yaitu takut mati dan pemikiran yang menyatakan bahwa orang lain selain Allah yang dapat mencabut nyawanya. Yang ketujuh, mengembangkan sikap cinta damai dan keadilan, menghalau rasa cemburu, dengki, dan iri hati. Yang kedelapan atau yang terakhir yakni menjadi taat dan patuh kepada hukum-hukum Allah. Dari kedelapan itulah hikmah menghindari perbuatan syirik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandai Pransisca akan melanjutkan pembahasan tentang membahas atau menjelaskan isi kandungan surah Al-Fatihah, surah An-Nas, dan juga surah Al-Ikhlas. Yang pertama adalah isi kandungan dari Quran surah Al-Fatihah. Quran surah Al-Fatihah ini memiliki beberapa kandungan, yaitu yang pertama mengandung rangkuman keseluruhan Al-Quran, dan yang kedua mengandung dasar-dasar agama, dan yang ketiga mengandung tentang doa, dan yang terakhir yaitu mengandung The Seven Islamic Daily Habits. Al-Fatihah merangkum keseluruhan isi Al-Quran. Seperti yang sudah disinggung di awal pembahasan yang tadi, bahwa Al-Fatihah merupakan rangkuman atau penjelasan secara global tentang seluruh isi pokok Al-Quran. Pada umumnya, Al-Quran ini berisi tentang akidah, ibadah, dan petunjuk dalam kehidupan. Nah, di dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 1-4 ini berbicara atau berisi tentang akidah, yang membahas tentang tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, dan tauhid uluhiyah. Dan Quran surah Al-Fatihah ayat 5 berbicara atau berisi pembahasan tentang ibadah, karena di dalamnya terdapat kata na'bud yang dalam bahasa Arab merupakan satu makna dengan ibadah. Dan Quran surah Al-Fatihah ayat 6-7 berisi tentang pembahasan petunjuk dalam kehidupan atau manhaj al-hidayah. Dan petunjuk dalam hidup ini sebenarnya banyak dijelaskan di ayat-ayat selanjutnya dalam bentuk anjuran, larangan, maupun kisah para nabi dan orang saleh terdahulu. Dan yang kedua yaitu Al-Fatihah mengandung dasar-dasar agama. Sebelumnya juga telah disinggung mengenai nama-nama lain surah Al-Fatihah. Salah satunya adalah Al-Asas, yang berarti dasar. Nah, di dalam surah Al-Fatihah juga terkandung dasar-dasar agama. Di antaranya, yang pertama syukur atas nikmat Allah. Ini tertera dalam ayat kedua, Alhamdulillah. Kata ini merupakan lafaz yang kita ucapkan ketika kita berterima kasih atau bersyukur kepada Allah. Dan yang kedua yaitu Asmaul Husna. Ini tertera dalam ayat ketiga Ar-Rahmanir Rahim. Dan yang ketiga yaitu mengingatkan kita akan kehidupan setelah kematian. Ini tertera dalam ayat keempat, yakni Maliki Yaumiddin. Dan yang keempat yaitu ikhlas, kepasrahan, dan totalitas. Ini tertera dalam ayat kelima, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan yang artinya hanya kepadamulah kami menghamba dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Dan yang kelima yaitu istiqomah. Nah, istiqomah ini terdapat dalam ayat ke-6 yaitu Shiratal Mustaqim. Dan yang ke-6 yaitu persahabatan yang shalih. Dalam ayat ke-7 yakni Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Karena hanya dengan bersahabat dengan orang-orang salihlah itu adalah jalan yang lurus. Dan yang ketujuh yaitu kesatuan umat. Ini bisa dilihat dari kata yang digunakan pada ayat kelima, na'bud dan juga nasta'in. Di dalam kata tersebut digunakan dhamir kata ganti dalam bentuk jamak, bukan tunggal, sehingga bisa diartikan bahwa setiap kali kita membaca ayat ini, kita meminta kepada Allah sekaligus mewakili saudara-saudara kita yang lain. Dan yang ketiga yakni Al-Fatihah mengandung tentang doa. Sisi lain dari surah Al-Fatihah adalah surah ini mengajarkan kepada kita bagaimana cara yang terbaik dalam berinteraksi dengan Allah atau berdoa. Nah, untuk itu di dalam surah Al-Fatihah ayat 1, lafaz basmalah diucapkan dalam setiap awal ketika ingin melakukan amal kebaikan. Dan ayat kedua, secara keseluruhan ayat ini berisi pujian kepada Allah dan ungkapan rasa terima kasih atau syukur. Ayat yang ketiga, ayat ini juga merupakan pujian
yang berarti yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ayat keempat, secara keseluruhan bisa kita lihat ayat ini berisi tentang pengagungan Allah. Dan ayat 5, ayat ini berisi tentang keikhlasan, kepasrahan, totalitas, tidak ada zat lain yang patut disembah dan dimintai pertolongan kecuali Allah. Dan ayat ke-6 diawali dengan kata ihdi yang dalam bahasa Arab termasuk dalam bentuk fi'il amar atau kata kerja perintah. Namun dalam konteks ayat ini merupakan kalimat permohonan atau tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ayat ke-7 merupakan sambungan atau penjelas dari ayat ke-6 tentang jalan yang lurus tersebut, yaitu jalan yang Allah beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Allah murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang Allah sesatkan. Secara garis besar, kita bisa bagi ke-7 ayat di atas menjadi 2 bagian besar. Ayat 1-5 merupakan pujian dan pengagungan, sedangkan 2 ayat sisanya adalah permohonan. Jika kita ingat, adab seperti ini adalah adab dalam berdoa, diawali dengan sebuah niat atau bismillah, lalu diikuti dengan pujian, barulah ajukan permohonan. Inilah mengapa dalam sholat, membaca Al-Fatihah merupakan sebuah kewajiban atau rukun sholat, dan jika tentunya dituntut untuk memahami agar sholat kita menjadi lebih khusyuk, karena pada hakikatnya sholat adalah doa, atau definisi fikih untuk sholat adalah doa. Dan yang namanya berdoa itu tidak cuek, tetapi penuh dengan kekhusyukan, rasa takut dan rasa pengharapan. Dan yang keempat yaitu Al-Fatihah sebagai the 7 Islamic daily habits. Ada 7 aktivitas atau kebiasaan Islam sehari-hari yang coba diambil dari surah Al-Fatihah, juga menjadi bagian yang perlu kita perhatikan. Sehingga dengan demikian dapat menjadi bagian dari akhlak yang membimbing kita ke jalan yang lurus dan baik di dunia dan di akhirat. Dan umat tidak boleh terlepas dari 7 kebiasaan ini, sebagaimana ia tidak boleh lupa dan alpa, apalagi tidak melakukannya untuk membaca Al-Fatihah pada saat mendirikan sholat. Dari surah Al-Fatihah dapat kita ambil pelajaran akan 7 prinsip dasar seorang muslim dalam bekerja dan berkarya serta menjalani kehidupannya sehari-hari. Dan 7 prinsip ini pula yang menggabungkan 3 kecerdasan dasar manusia, yaitu spiritual, intelektual, dan emosional, yang dapat disingkat dengan B5KB. 1. Bismillah dalam memulai setiap pekerjaan. 2. Bersyukur atas segala nikmat yang diterima. 3. Berpikir positif terhadap Allah dan berkasih sayang terhadap sesama. 4. Berorientasi akhirat. 5. Bahagiakan hidup dengan ibadah dan doa. 6. Konsisten dalam berkomitmen. Dan yang ke-7, bercermin. Boleh jadi kita memiliki sifat seperti mereka. Inilah isi kandungan surah Al-Fatihah, sebuah surah yang paling agung, mungkin sebagian mencakup 3 aspek pokok Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 104 kitab, kemudian kitab-kitab tersebut dikumpulkan ke dalam 3 kitab, yaitu Zabur, Taurat, dan juga Injil. Kemudian ketiga kitab tersebut dikumpulkan menjadi satu dalam sebuah Al-Quran. Dan seluruh isi Al-Quran dikumpulkan dalam sebuah surat, yaitu surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah ini dikumpulkan dalam 1 ayat, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang isi kandungan surah An-Nas. Surah An-Nas merupakan surah ke-114 dalam Al-Quran. Namun dari urutan turunnya, surah An-Nas merupakan surat ke-21 setelah surah Al-Falaq sebelum surah Al-Ikhlas. Isi kandungan dari surah An-Nas yang pertama yaitu surah An-Nas mengandung isti'azah atau permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kejahatan iblis dan bala tentaranya yang dapat melalaikan manusia dengan menebarkan was-was pada diri mereka.
Dan yang kedua yaitu 3 ayat pertama. Surah An-Nas menunjukkan 3 sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yakni rububiyah. Dan yang kedua yakni 3 ayat pertama surah An-Nas yang menunjukkan 3 sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yakni rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyah. Sifat rububiyah didahulukan karena mengandung makna penjagaan dan pemeliharaan, tepat untuk al-isti'azah atau permintaan pertolongan. Lalu mulkiyah menunjukkan bahwa tidak ada pertolongan kecuali dari pemiliknya. Setelah itu Allah menyebutkan uluhiyah untuk menjelaskan bahwa dialah yang berhak disembah. Dan yang ketiga yakni 3 sifat ini sekaligus menunjukkan bahwa hanya Allah lah Tuhan pemelihara dan pencipta, dialah yang merajai dan menguasai manusia, serta hanya dialah yang berhak diibadahi oleh manusia. Dan yang keempat, surah An-Nas menjelaskan bahwa was-was ada kalanya dari jin dan ada kalanya dari manusia. Surah An-Nas juga memberikan penjelasan kepada kita bahwa setan itu bisa dari golongan jin dan bisa dari golongan manusia. Dan yang kelima, dalam surah An-Nas kita menyebut 3 sifat Allah, Rabb, Malik, dan Ilah, hanya untuk meminta perlindungan dari satu hal yakni was-was. Demikian ini karena pentingnya keselamatan agama jauh lebih penting daripada keselamatan jiwa dan raga. Dan yang terakhir kita akan membahas isi kandungan dari surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas merupakan surah ke-112 dalam Al-Quran, namun dari urutan turunnya surah Al-Ikhlas merupakan surah ke-22, yakni setelah surah Al-Falah dan juga An-Nas. Isi kandungan dari surah Al-Ikhlas yang pertama, surah Al-Ikhlas ini menegaskan keesaan Allah dengan sifatnya ahad, yakni tidak ada sesuatu pun selain Dia bersama Dia, dan bahwa tidak ada sesuatu pun yang sama dengannya, tidak ada hakikat kecuali hakikatnya, dan tidak ada wujud yang hakiki kecuali wujudnya. Dan yang kedua yakni Allah adalah Tuhan yang kepadanya segala makhluk bergantung. Seluruh makhluk butuh kepadanya. Dialah satu-satunya yang dituju untuk memenuhi segala hajat makhluk. Sedangkan Dia tidak butuh kepada siapapun. Dan yang ketiga, Allah tidak beranak, tidak diperanakan, dan tidak mempunyai istri. Karenanya keyakinan orang Yahudi yang mengatakan Uzair anak Allah adalah keyakinan yang batil. Keyakinan orang Nasrani yang mengatakan Isa anak Allah adalah keyakinan yang batil. Keyakinan orang-orang musyrik yang mengatakan malaikat adalah putri-putri Allah adalah keyakinan yang batil. Dan yang keempat, yakni surah Al-Ikhlas menjelaskan bahwa tidak ada yang sebanding dan setara dengan Allah, baik dalam hakikat wujudnya maupun dalam sifat zatiyahnya. Dan yang kelima, yakni surah Al-Ikhlas ini mengajarkan pokok-pokok tauhid dan pondasi keimanan. Ia juga membantah keyakinan orang-orang kafir baik musyrik maupun ahli kitab yang menyekutukan Allah dengan berhala atau manusia. Dan cukup sekian dari pembahasan saya atau penjelasan saya tentang isi kandungan surah Al-Fatihah, surah An-Nas, dan juga surah Al-Ikhlas. Dan kami selaku kelompok 2 ingin mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah berpartisipasi dalam menyimak penjelasan video kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Oke, sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.